Dinas Perhubungan DKI Jakarta memperpanjang kawasan ganjil genap dan memperlama waktunya. Hal ini dilakukan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas dan pencemaran udara. Di mana ibu kota negara DKI Jakarta selama beberapa pekan kemarin memang menyandang sebagai kota dengan tingkat polusi terburuk di dunia. Iya, polusi di Jakarta memang meningkat terutama saat kemarau. Meski begitu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta memastikan perluasan ganjil genap akan berlangsung sepanjang tahun, tidak hanya pada musim kemarau. Ganjil genap di DKI Jakarta ini diperluas dari hasil evaluasi penerapan ganjil genap pertama yang dianggap mampu mengurai kemacetan di ibu kota Jakarta dari indikasi adanya peningkatan laju kendaraan di ibu kota serta juga dianggap mampu mengurai polusi udara di DKI Jakarta serta adanya perubahan pola penggunaan transportasi umum di mana ini dari pola penggunaan transportasi di masyarakat ini berubah dari sebelumnya menggunakan kendaraan pribadi kemudian berubah menjadi menggunakan transportasi umum di jam-jam tertentu. Ini kemudian menjadi poin-poin mengapa perluasan ganjil genap di DKI Jakarta ini kemudian diperluas. Dan untuk saat ini perluasan ganjil genap terbaru di DKI Jakarta masuk dalam tahap uji coba yang dimulai dari tanggal 12 Agustus hingga pada tanggal 6 September. Kemudian nanti pada tanggal 9 September akan masuk tahap pemberlakuan penegakan. Ini artinya pada tanggal 9 September ini sudah mulai resmi diterapkannya aturan kebijakan ganjil genap terbaru di DKI Jakarta. Dinas Perhubungan DKI Jakarta menguji coba perluasan ganjil genap sejak Senin 12 Agustus hingga 6 September 2019. Uji coba dilakukan dengan membagikan informasi kepada masyarakat yang akan memasuki wilayah uji coba ganjil genap. Pengendara yang melanggar tidak akan diberi sanksi, tetapi hanya diingatkan. Sementara pemberian sanksi berupa kurungan selama 2 bulan atau denda Rp500.000 akan diberlakukan mulai 9 September mendatang. Ganjil genap kali ini juga memiliki perbedaan durasi. Ganjil pagi hari berlaku pukul 6 hingga 10 pagi dan pukul 16 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Aturan ini diterapkan Senin hingga Jumat di 25 lokasi yang terbagi dalam 4 koridor. Ganjil genap dipastikan berlaku bagi kendaraan yang hendak masuk pintu tol di area ganjil genap. Namun, aturan ganjil genap ini menuai reaksi di masyarakat karena membuat mereka kesulitan mencari jalur alternatif. Sementara untuk beralih ke angkutan umum menurut mereka masih jauh dari nyaman. Puasanya di mana aja? Belum, tahunya Fatmawati aja. Fatmawati kan ini kan Fatmawati. Tapi nggak tahu batasnya di mana, belum tahu. Oh, gitu. Jadi tanggapan abang? Ya kalau emang buat kelancaran sih nggak masalah. Orang online ya mas, ya agak sulit nih bang. Agak sulit nyari selanya gitu. Bang, untuk kedepannya gimana Pak langkahnya Bang? Pengennya sih seperti semula, ya cukup dengan tamrin, cuman dan rasional. Tetapi tak sedikit pengendara yang setuju, karena perluasan ganjil genap akan membuat lalu lintas lebih lancar dan mengurangi polusi udara akibat asap kendaraan. Karakter orang Jakarta juga hampir 100% nggak taat aturan. Jadi bagusnya memang ditegaskan aja. Kalau perlu yang sistem bayar apa namanya? Ya, jalan berbayar kan. Yeah. Sambung mencari pagi yes. Begitu hangat langsung mandi gosok gigi makan roti mulai hari dengan semangat. Panaskan motor bebek bekas yang. Kualitas udara di Jakarta dalam beberapa pekan terutama selama kemarau panjang sangat buruk. Bahkan lembaga pemantau udara Air Visual mencatat dalam beberapa pekan Jakarta menjadi kota dengan kualitas udara paling buruk di dunia. Air Visual masih merekomendasikan agar setiap kelompok sensitif mengurangi aktivitas di luar ruangan. Setiap orang perlu mengenakan masker demi membendung polusi. Meski peningkatan polusi udara terjadi saat kemarau, Dinas Perhubungan DKI Jakarta memastikan perluasan ganjil genap akan berlangsung sepanjang tahun dan tidak hanya pada musim tertentu saja. Sebab hasil evaluasi ganjil genap sebelumnya menyimpulkan terjadi peningkatan kualitas udara yang dilalui ganjil genap.
kualitas lingkungan. Jika kita tetapkan pembatasan lalu lintas berdasarkan data yang kami lakukan analisa evaluasi pada semester pertama kemarin, kualitas udara pada koridor-koridor di jalan yang ditetapkan ganjil genap itu meningkat. Dan oleh sebab itu kami menetapkan tahap awal bahwa 4 koridor ini yang akan dilakukan perluasan, karena selain ada jaringan jalan yang sudah memadai, juga di sana sudah disediakan angkutan umum yang memadai. Sampai malam nanti, ini kotaku, di sini rumahku. Dampak polusi udara memang merupakan persoalan serius. Penelitian yang dilakukan United Nations Environment Program dan Komite Penghapusan Bensin Bertimbal tahun 2016 terkuak masyarakat harus membayar 51,2 triliun rupiah untuk penyakit akibat polusi udara. Penelitian ini merujuk pada 5 parameter penyakit yang disebabkan pencemaran udara, yaitu ISPA, jantung koroner, pneumonia, penyakit paru obstruktif kronis, dan asma. Wahana Lingkungan Hidup menganggap perluasan ganjil genap harus diikuti peraturan lain, seperti menaikkan tarif parkir atau membatasi kendaraan masuk ke Jakarta. Pertama memang ini dulu ya, paradigmanya diganti dulu ya, dari yang tadinya ke kendaraan pribadi ke paradigma berbasiskan kendaraan umum ya. Kemudian dia harus menyediakan transportasi publik, baru trotoar juga sejalan gitu. Nah itu biasanya itu akan, dan ada lagi sebenarnya pembatasan kendaraan dengan berbagai instrumen ya. Di banyak kota besar di dunia itu dibatasi kendaraan yang masuk ke dalam kota ya. Di kita kan masih relatif lebih bebas ya. Ada ganjil genap tapi terbatas gitu ya. Harusnya instrumen-instrumen lain termasuk parkir yang mahal, makin ke tengah parkirnya makin mahal dan makin sulit orang mencari tempat parkir. Itu sebenarnya salah satu instrumen untuk mengurangi polusi udara. Langkahmu cepat seperti terburu, berlomba dengan waktu. Apa yang kau cari belumkah kau dapat? Dianku gedung-gedung tinggi, riuh pesta. Selain itu, perluasan ganjil genap memunculkan masalah hukum baru, yaitu permintaan plat nomor bodong meningkat. Mereka menggandakan plat nomor kendaraan dengan memasukkan angka ganjil dan genap. Pelaku usaha plat nomor di Jakarta Selatan mengaku mau mengerjakan pembuatan plat nomor tanpa menunjukkan STNK. Walaupun Polda Metro Jaya menegaskan telah mengantisipasi penggunaan plat palsu dengan memperketat pengawasan. Misalnya cukup plat nomor saya atau harus dipotongin STNK atau gimana? Enggak, ya biasa aja mau pesen aja gitu. Gitu. Oh, cukup sebutin plat. Iya, nomor berapa? Sekarang gini, kok dibilang ilegal plat gimana Pak? Ya saya jawab, ya gitu Pak. Contoh sekarang user, semuanya nomornya tuh 10-20 gitu kan, Mas punya mobil itu, user. Orang kan tahu, wah itu Mas si A ini. Kalau Mas cari DO daerah mana, pasti ganti plat. Nah aja kalau gak ganti plat, Mas kan ditahuin. Selain perluasan ganjil genap, Gubernur DKI Jakarta juga menginstruksikan kendaraan umum yang masih menggunakan bahan bakar fosil yang berusia di atas 10 tahun tidak beroperasi pada Januari 2020. Ini juga berlaku untuk kendaraan pribadi yang berusia di atas 10 tahun dan aturannya akan diterapkan 2025 mendatang. Tak hanya itu, Pemprov DKI juga menaikkan tarif parkir, terutama lokasi yang berdekatan dengan moda transportasi massal. Sedangkan bagi pelaku industri diminta mengawasi emisi gas buang yang akan diinspeksi setiap 6 bulan. Pemprov DKI juga berjanji mengoptimalisasi penghijauan, memperbanyak trotoar untuk pejalan kaki, serta merintis peralihan ke kendaraan berbahan energi listrik. Ngecek langkah pura-pura, ingin sesuatu tak ingat bebanmu, atau itu ulahmu.
Tim Liputan, JAK TV.